Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai pertemuan doa kita di mana doa segala bangsa pada malam ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang pertama kali bergabung di Zoom. Kami senang Bapak Ibu ada bersama kami, juga yang bergabung mungkin lewat channel YouTube. Waktu selanjutnya saya persilakan hambanya Ibu Pendeta Deborah Lena untuk sharing firman buat kita malam ini. Silakan. Shalom. 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 Ya Tuhan, malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini, saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita lanjut dalam apa yang Tuhan taruhkan untuk saat ini, saya bisa bagikan. Saya percaya ini adalah firman dari Tuhan, ya, pesan Tuhan untuk supaya setiap kehidupan kita tentunya, ya, apa yang menjadi kerinduan kita, hasrat hati kita untuk sekiranya dalam hidup kita ini kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, walaupun kadang-kala memang banyak orang suka konotasikan kata berkat ini hanya sebatas dengan hal-hal yang apa ya, secara finansial begitu. Tapi saat malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya boleh share kepada saudara, bagaimana kita bisa menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan, berkat yang kudus, berkat yang sejati. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Oralabayana mata kurawasa kararabashantara masyaka. Inaralabata kurawasa kararabasandara labasi ketika ralawasandara labasya. Bapa, terima kasih di malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu sebab di mana kembali kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima sesuatu pesan dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami harus terus menerima kebenaran demi kebenaran-Mu. Sebab tanpa kebenaran-Mu, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya mari malam hari ini Roh Kudus ambil alih. Tuhan tuntun pakai hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau Tuhan berkenan hendak menyatakan, menyampaikan isi hati-Mu, mari Tuhan taruhkan hikmat, pengawahyuan, pengetahuan dalam perkataan. Taruhkan Tuhan kata-kata yang sederhana bagi kami hamba-Mu, sehingga kami semua yang menikmati, mendengar, kami bisa menangkap, mengerti dengan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami semua, baik kami yang ada di ruang Zoom ini maupun kami yang mengikuti di channel YouTube. Terima kasih Bapa, kami percaya pengurapan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari saat ini seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau berbicara tentang berkat, ya pasti semua ingin diberkati Tuhan, ya, apalagi di mana-mana kalau ada hamba Tuhan yang men-share atau seminar atau ya berbicara untuk bagaimana ya kiat-kiat ya semacam itu ya, untuk bagaimana kita boleh meraih berkat ya. Berkat itu baik kita lihat banyak ya secara sekuler maupun secara kehidupan rohani. Tentu saya lihat ada begitu banyak orang ya rindu gitu. Bahkan mungkin kalau hadir di seminar ya ada begitu banyak orang yang sangat bersimpati sekali. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan judul saya, yaitu tema firman Tuhan yang Tuhan taruh tadi saudara yaitu kunci berkat. Saudara kasih dalam Tuhan, tentu yang saya maksudkan di sini adalah berkat-berkat yang memang benar-benar saudara adalah berkat yang dari Tuhan. Ya, berkat secara utuh, karena saudara kalau ada begitu banyak orang beranggapan bahwa ya kalau kita melihat seseorang diberkati itu ya pastinya
ada begitu banyak orang selalu mengukur begitu kan dengan hal-hal materi yang ada. Misalnya ya kita melihat kalau dia punya rumah yang gede begitu banyak ya uangnya, banyak usaha atau kerja atau uangnya banyak dan sebagainya, ya orang kaya katakanlah. Tapi sesungguhnya saudara, saya dapati bahwa ya bukan kebetulan sih, ada beberapa yang sempat saya layani ya, termasuk katakanlah mereka itu orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang punya jabatan, duitnya banyak ya, rumahnya bagus, bahkan mobil mungkin kalau 5 anggota keluarga di dalamnya ya, mau ibu, bapak, anak-anak punya mobil semua. Nah, tapi apa yang saya jumpai saudara, bahwa ternyata juga ya orang-orang seperti itu yang kita lihat saudara ya, secara nyata seperti apa yang saya gambarkan tadi, ternyata mereka juga menurut saya saudara, mereka tidak mengecap berkat yang seutuhnya itu. Kenapa? Karena ada beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang, ya dia mulai minta saya konseling dia, saya doakan dia. Ya gimana mungkin saudara ya, suaminya pejabat, terus ya anak-anaknya katakan saudara terlibat dalam pergaulan bebas, sehingga sudah terlibat dengan narkoba. Kadang juga ada suami istri ya, kalau mau pikir orang kaya, orang ya yang punya ini punya itu, tapi ternyata dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka seutuhnya mereka tidak mengalami apa yang sebenarnya dikatakan sebagai berkat ya. Jadi malam hari ini saya akan berbicara tentang kunci atau kiat di mana kita memperoleh berkat. Yang saya maksudkan adalah berkat yang berasal dari Tuhan tentunya. Karena sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hebron pada hari Minggu yang lalu ya, bagaimana bendara-bendara Tuhan, bagaimana bisnis kita diberkati, bagaimana usaha kita boleh mengalami terobosan dan sebagainya. Ada kunci-kunci, ada kiat-kiat di sana untuk bagaimana cara tentunya mengikuti daripada aturan-aturan firman Tuhan. Nah, sama saudara, malam hari ini saya juga contohnya melihat bahwa akan ada orang berkata begini. Contoh misalnya dalam pelayanan, saya seringkali kalau melihat misalnya Pak Hebron, ya saya mikirnya begini, iya ya kadangkala mungkin kita pikir begini, aduh saya pengen seperti Pak Hebron, ya kan, misalnya pengurapannya, pelayanannya, pengalamannya, bla bla begitu ya, artinya mau jadi sama seperti beliau. Tapi sesungguhnya begini saudara ya, kadangkala kita melihat orang udah pada di mana dia sudah saatnya begitu mengecap berkat Tuhan, atau katakanlah dia orang yang diberkati, atau katakanlah dia udah berhasil. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, bahwa kita nggak tahu proses gitu kan ya. Jadi ada statement yang bilang jangan lihat katanya hasilnya, tapi lihat dulu prosesnya gitu. Nah, malam hari ini mari saya akan bawa kita dalam satu perenungan firman Tuhan, dan saya juga berdoa, saya minta Tuhan sebenarnya malam hari ini saya kurang siap sih, karena baru jam 3 tadi dihubungi, saya harus share firman, tapi puji Tuhan masih ada kesempatan untuk berdoa. Saya duduk di kaki Tuhan, saya menangis kepada Tuhan, saya katakan Tuhan, saya enggak ada apa-apanya. Ya, yang menjadi kebutuhan umat Tuhan itu ada kebutuhan dari Tuhan. Ya, yang menjadi jawaban ada dari Tuhan. Makanya Tuhan beri firman-Mu, dan kuat sekali saudara. Firman Tuhan ini diingatkan Tuhan tentang seorang Ishak, di mana kita bisa melihat bahwa kunci-kunci kenapa dia boleh berhasil, kenapa dia boleh dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Ishak ini saudara, dia menabur ya, dia boleh mendapat kasih karunia Allah sehingga dia mengerjakan ladangnya, dia bekerja, dia menabur, sehingga ada dalam Kejadian 26. Ini ayat kok panjang sekali saudara. Jadi nanti apa aja yang Tuhan kasih ingatin saya untuk share, saya share ya. Ya, dalam Kejadian pasal 26
Saya baca dulu 3 ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kejadian 26 ya, ayat 1 mulai. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Nah, Bapak Ibu, hal pertama ya untuk bisa kita meraih, menerima berkat yang kudus itu, berkat yang kekal itu, saudara saya katakan, berkat yang sejati itu, berkat yang kekal, berkat yang kudus itu benar-benar saudara itu datang dari Tuhan. Ya kan, coba kita renungkan mungkin secara pribadi. Mungkin pasti juga ada di antara sini Bapak Ibu Saudara yang pada waktu dulu mungkin dia bisa dalam keadaan sekarang dia boleh berkata, ya waduh dulu saya ini kok usahanya lancar begini ya, banyak uang begini ya, gampang sekali cari uang. Tapi kenapa ya kok sekarang justru setelah saya ikut Tuhan maka kayaknya jadi kere begitu ya. Itu saudara dalam tanda kutip ya. Sebenarnya saudara, Tuhan sementara ya akan mengadakan saudara suatu hal di mana benar-benar saudara akan melihat bahwa berkat yang sejati, berkat yang diurapi, berkat yang kudus itu yang akan membawa saudara bukan hanya saudara yang memiliki suatu berkat secara jasmani sehingga saudara mungkin dunia atau sahabat-sahabat saudara melihat bahwa saudara hebat, tetapi sesungguhnya saya percaya orang-orang seperti ini ya walaupun kelihatannya begitu saudara ya penampilan mereka atau saudara ya katakanlah di luar ya casingnya doang, tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu tidak ada damai sejahtera. Ya tidak ada rasa kepuasan yang sesungguhnya, sehingga bukankah saudara banyak orang berkata dan selalu bertindak begini misalnya ya, kalau ini di luar Tuhan ya, hatinya yang belum diubah oleh Tuhan, yang belum dikuasai oleh Tuhan ya, udah dapat 1 mau 2, udah dapat 2 mau 3 ya kan. Kita sering dengarkan begitu. Dia udah dapat rumah 1 misalnya di Manado, dia maunya juga di Jakarta, dia maunya dia lihat juga temannya mungkin punya mobil bagus, ini udah ada 3, 4 mungkin. Pokoknya saudara enggak ada puas-puasnya begitu. Nah, saudara, kita akan belajar ya melihat di sini saudara kunci yang pertama untuk saudara benar-benar kita memiliki berkat yang seutuhnya, berkat yang kudus yang datang dari Tuhan itu saudara adalah pertama, yaitu saudara kita harus taat kepada firman Tuhan. Garis bawahi saudara, taruh dan jadikan rema dalam hidupmu bahwa tanpa firman Allah ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tanpa Tuhan, tanpa ada firman Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa memiliki ya, katakan saudara, berkat itu damai loh. Damai sejahtera itu berkat saudara. Ya, walaupun kalau kita ke Manado atau di Jakarta ada toko atau ditulisnya toko damai. Saudara masuk situ kok beli damainya? Kagak ada saudara. Enggak ada saudara. Ya, damai yang sejati, damai sejahtera saudara hanya kita bisa dapat dari Tuhan. Ya. Jadi saudara hanya di dalam firman Tuhan. Bahkan saudara kita bisa ya menjadi suatu perbandingan atau saudara, coba uji di dalam hati saudara. Walaupun mungkin dalam situasi keadaan seperti ini saudara, tetapi pada waktu saudara sudah semakin mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya langsung saudara datang dalam pemikiran saudara, ya udah mau jadi apa hidup saya, mau ada ini, ada itu, apa yang penting hidup saya
saya serahkan saja kepada Tuhan. Kenapa saudara kita bisa berani berkata dan bertindak seperti mengalami kasih Tuhan seperti itu? Yaitu kuncinya karena sesungguhnya saudara sudah ketemu dengan sumber kehidupan sesungguhnya, yaitu Tuhan. Saya senang saudara, ada satu ayat yang Tuhan ingatkan, mari saya akan baca di dalam Yesaya. Di situ dikatakan saudara, ya, Yesaya pasal 30. Saudara mengalir saja ya, saya ini apa yang Tuhan taruh. Yesaya 30, dia bilang ayat 20 begini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan, ya, entah kamu ke kanan atau kamu ke kiri. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang kamu tabur di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Nah, inilah saudara berkat yang sesungguhnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali di dalam kitab Kejadian tadi, ya, pada waktu saudara si Ishak, ya, dia tinggal di daerah Filistin, saudara, di daerah di Gerar, saudara. Lalu saudara, negeri itu ditimpa dengan kelaparan. Saudara, timbul niat di hati daripada keinginan saudara atau rencana, katakanlah begitu, daripada Ishak bahwa dia akan pergi ke Mesir, ya. Kalau kita lihat pada fatsal-fatsal sebelumnya situ saudara, sebenarnya Mesir ini adalah perlambangan dari di sana juga ada ya katakan mama tirinya itu kan, keluarganya di 12 itu Ismail itu kan saudara sebapak lain ibu daripada Ishak. Dia hendak mengarahkan, ya, kadang-kadang juga menjadi pelajaran bagi kita, ya. Kalau di dalam keadaan situasi, ya, yang sudah sudah di padang gurun begitu, ya, udah ada kelaparan, udah ada kekeringan, saudara, kadang-kadang kita mau semacam memberontak, nggak mau Tuhan, ya, udah sesak begini, sudah nggak mampu lagi Tuhan, saya mau keluar, saya mau lari dari keadaan ini, saya mau pindah dari situasi ini. Yang kadang-kadang bahwa hal itu sebenarnya bukan ada dalam rancangan Tuhan, ya, sama seperti si Ishak ini, dia sudah berniat, dia sudah hendak pergi, ya, tetapi untung ada Tuhan, ya, karena kalau kita lihat ending dari cerita ini luar biasa, ya. Jadi Ishak ini dia hendak pergi ke Mesir, Tuhan katakan jangan, ya, jangan kamu tinggalkan tempat di mana engkau ada sekarang, karena disinilah engkau menerima janji, ya, aku telah datang dan berfirman bahwa aku menyertai, aku Tuhan bersama dengan engkau dalam segala situasi keadaan, mau ada kelaparan, mau ada kelimpahan, ada kesenangan, ada sukacita, ada duka cita, ada kurang, ada lebih, ya, sehat, sakit, saudara, ya, kalau ada Tuhan di sana, semua pasti aman-aman saja. Katakan amin. Ya, kalau ada Tuhan, dan memang janji Tuhan di sini, aku akan memberkati engkau dan aku akan menyertai engkau. Itu kata daripada Tuhan. Nah, Ishak, saudara, kunci daripada dia bisa berhasil, dia bisa menerima berkat yang seutuhnya, berkat yang kudus, berkat yang benar-benar sejati dari Tuhan itu. Nah, ini kuncinya salah satu pertama, saudara, dia taat. Makanya dikatakan ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia nggak jadi pergi ke Mesir, saudara. Ya, kadang-kadang juga manusia, ya, Mesir itu juga adalah perlambangan dari kehidupan dunia, kehidupan daging, kehidupan yang enak, kehidupan yang semu, ya. Sehingga kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, waktu kita mau diproses Tuhan, saudara, saya mau pesan, ya, bagi saudara-saudara yang ada di ruang Zoom ini atau yang ada di YouTube. Di MDSB ini saudara sudah begitu banyak menerima nubuat-nubuat. Ingat saudara, nubuat itu saudara enggak ada yang secepat, ya,
semudah di mana saudara kita membalikkan tangan. Saya ada kesaksian saudara, kurang lebih 8 tahun. Saya saudara, karena pelayanan saya belum punya rumah sendiri gitu. Jadi pindah. Dan satu kali saudara, saya berdoa. Saudara, saya katakan Tuhan, saya nggak mau ya, karena memang pada waktu saya pelayanan masuk di daerah Manado, saudara, kalau ada orang Manado di sini itu kena pasti tahu tempat yang di Gedung Mangim Bali ya. Ibu Lenda di sana di Kristus Jawaban di pelayanan Menara Doa itu hampir 16 tahun di sana. Nah, jadi ada di proses ya, begitu luar biasa. Nah, jadi di sana saudara kita lihat bahwa saya kembali ke kesaksian. Lalu tiba-tiba saudara, ya mungkin nanti kalau Tuhan berkenan kita bisa undang Ibu Elis ya. Dia seorang nabiya dari Singapura. Ya, namanya Ibu Elis, orangnya kecil-kecil itu. Dia doain saya. Dia katakan dia bernubuat. Waktu itu masih ada kurang lebih mungkin berapa tahun. Dan saya dapat firman Tuhan di Ayub bahwa Tuhan akan memulihkan rumahmu asalkan engkau dalam kebenaran bla bla, ada begitu saudara ya. Jadi setiap nubuat saya catat. Jadi Alkitab saya ini saudara, mau anak cucu, mau rumah, mau apa saudara, semua nubuatan firman Tuhan kalau saudara saya tulis semua di situ. Kayak ini ada tanggal 10 September 19 Tuhan berbicara, saya catat. Tentang anak cucu saya catat, tahun begini, karena Tuhan berbicara. Nah, saudara, dan saya uji, ternyata saudara enggak secepat di mana saudara kita menerima nubuat. Kenapa Ibu Lenda katakan seperti ini? Makanya saya mengajar kepada Bapak Ibu. Pertama, saudara harus percaya, harus pegang sungguh-sungguh janji nubuatan itu. Tapi ingat, saudara, nubuatan janji itu ada bagian dari Tuhan, tetapi ada bagian yang harus engkau lakukan. Gitu. Nah, jadi di sini saudara kita lihat kita harus taat ya. Jangan kita memberontak. Jangan kita Tuhan. Ya, saya sering bilang ke jemaat, kadang-kadang ya itu berkat udah ada di atas kepala kita, ya. Tinggal mungkin berapa langkah, tinggal mungkin berapa waktu. Tapi kalau kita udah tidak setia, kita udah tidak mencintai firman Tuhan, nggak percaya lagi, ya firman Tuhan sudah bisa berkat itu dipindah, ya dipindahin ke orang lain. Kita nggak dapat berkatnya. Kenapa? Ya itu. Mungkin saudara udah di ujung ya proses kita, tinggal sedikit lalu saudara menyerah saudara karena saudara tidak taat, saudara tidak menerima benar-benar sesuatu. Karena saya percaya orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, yang berdoa kepada akan selalu akurat di dalam dia menerima petunjuk arahan Tuhan, dan kau akan diberikan damai sejahtera sehingga apapun mungkin itu suatu jalan yang kelihatannya atau ukurannya bagi kita sebagai manusia itu berat, mungkin sukar, mungkin sulit, tetapi dengar baik Bapak Ibu, kalau ada Tuhan di sana, kalau engkau mau rendah hati, kalau engkau mau menjalani proses kehidupanmu, engkau akan bisa melihat kemenangan, engkau akan bisa meraih keberkatan Tuhan itu dalam hidupmu. Amin. Nah, jadi hal yang pertama saudara, kunci untuk kita diberkati adalah kita belajar ya untuk menghambakan diri taat kepada firman Tuhan. Nah, hal yang kedua saudara, jadi Ishak dia tinggal di Gerar. Kemudian saudara, sebagai manusia ada satu peristiwa ya. Jadi si Ishak waktu masuk saudara dia tinggal di Gerar, saudara, di daerah Filistin itu ada seorang raja, ada rajanya namanya kan Abimelek ya. Jadi saudara, waktu mereka tinggal di sana ya, mikirnya Ishak, karena istrinya si Ribka kan cantik begitu. Dia saudara mengolah memakai pikirannya sendiri. Ya, jadi dia punya dia punya rancangan begitu ya, dengan akal kepikirannya sendiri. Nanti saudara baca di ayat 9 dia bilang, karena pikirku ya, kata Ishak, jangan-jangan aku mati karena dia. Sehingga apa yang terjadi, dia bilang sama orang yang ada di Gerar itu dan sempat didengar oleh Abimelek sebagai raja bahwa si Ribka itu bukan istrinya. Ya, kayaknya spirit ini turunnya dari bapaknya Abraham juga kan begitu ya. Kalau kita tahu dia pergi ke Mesir, sampai ketemu juga dia ambil ketemu
pembantunya itu Hagar itu ke Mesir, begitu juga dibilangnya di Mesir bahwa si Sarah ini adiknya begitu. Nah sama saudara Ribka, Ishak juga begitu. Saking dia takut. Nah di sini saudara manusiawi ya, tentunya si Ishak juga mau untuk menjaga kehidupannya. Waduh, jangan saya masuk tinggal di sini, saya mati gara-gara si Ribka. Akhirnya dia berdusta, dia berbohong, dia katakan bahwa si Ribka ini adalah saudaranya, ya adalah adiknya. Tapi saudara, inilah Tuhan tidak membiarkan Ishak, ya. Saudara ingat baik dari pelajaran akan apa yang saya katakan ini saudara, dari ayat 6 sampai ayat 11. Kadang-kadang saudara, kita sebagai manusia ya terjebak di dalam situasi dan kondisi ya, keadaan yang seolah-olah membuat saya dan saudara itu menjadi ragu, menjadi takut saudara ya. Ya pasti saudara, saya pun pernah ngalamin seperti itu. Tapi dengar baik saudara, sekali lagi, kalau engkau imani, engkau percaya bahwa Tuhan bersama, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan engkau. Kalau engkau sudah ketemu dengan Tuhan, kalau engkau sudah berserah sungguh kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan melepaskan engkau. Ya, sekali engkau sudah ada dalam rancangan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yesaya, lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganku, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup merampas, yang dapat mengambil engkau daripadaku. Nah, jadi di sini sudah, ya kadang-kadang sama kita dengan Ishak, pikirku, aduh nanti mati aku ini, ya karena si Ribka. Tetapi sungguh luar biasa, ya dari pelajaran firman Tuhan ini, saya pun saudara mengamenkan bahwa kadang-kadang walaupun di dalam kebodohan kita, di dalam kelalaian kita, di dalam kekurangan kita, ya ketidakmampuan kita, nalar kita, ya pikiran kita nggak sampai nggak bisa selaras pas dengan kehendak Tuhan yang sesungguhnya, ya akibat dari kebodohan kita, kekurangan kita. Tapi saudara, luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak inginkan kita terjerumus. Dia tidak ingin kita berada di jalur yang salah. Ya, Dia pasti akan melindungi kita. Itulah sebabnya saudara, luar biasa. Nah, jadi akhirnya saudara terus, jadi di sini saudara harus ingat ya, walaupun proses yang dialami ya oleh Ishak ketika dia maju, di sini yang saya mau katakan saudara, hal yang kedua di samping ketaatan kita, hal yang kedua adalah kita harus menang dari proses. Katakan saudara, menang dari persoalan. 1, 2, 3, menang dari persoalan. Menang dari persoalan. Ya, saudara, ya hari-hari ini untuk supaya bagaimana Tuhan mau melihat bahwa otot-otot rohani kita kuat. Saudara, ada satu ya katakanlah fenomena ya di dalam tubuh manusia. Saya lihat kalau ada orang ya misalnya kakinya mungkin cedera atau saudara ada sakit, terus kaki misalnya kaki kanan sama kaki kiri. Kaki kiri itu mungkin karena dia sakit ada cedera, terus nggak pakai jalan begitu. Ya lama-lama saudara kakinya mengecil, betul nggak saudara? Coba lihat, ya kan? Ya lama-lama kaki itu bisa mengecil, ya. Nah Tuhan nggak mau saya dan saudara punya cacat rohani. Kalau saudara Tuhan masih izinkan, ya kita mengalami proses untuk supaya kita bisa meraih berkat yang utuh, berkat yang kudus, berkat yang dari Tuhan. Saudara, waktu kita saudara ada di dalam persoalan, dalam masalah, pergumulan hidup kita, dengar baik. Kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan itu agar Dia mau menguatkan, mengokohkan otot-otot rohani kita. Katakan amin. Bukan semua persoalan, bukan semua masalah, saudara, yang datang dalam kehidupan kita itu saudara kadangkala karena kita tidak connect dengan roh Allah, kita tidak tahu akan kebenaran, sehingga ada begitu banyak orang yang mulai down, mereka mulai kecewa, mulai putus asa, dan mereka mulai berkata mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Dengar baik, ada pesan Tuhan yang baik pada malam hari ini, saudara, karena Tuhan ingin menyehatkan, karena ingin
Karena Tuhan ingin mengokohkan, menguatkan, meneguhkan iman kita. Ya, supaya saudara didapati Tuhan dalam hidup kita tidak bercacat celah. Kita ada orang-orang yang kuat, kita ada orang-orang yang menang. Saudara, jangan saudara ya. Kita yang ada, saya lihat di sini begitu banyak ibu-ibu. Jangan nikmati pergumulan saudara ya. Saudara, makanya kemarin saya posting di WA besar. Saudara dipanggil di sini, saudara. Is okay. Di sini juga punya visi. Kita hamba Tuhan melayani di sini punya hati Bapa. Rindu melihat saudara dipulihkan. Rindu melihat saudara disembuhkan. Tapi dengar baik Bapak Ibu. Bahwa Tuhan nggak hanya berhenti sampai di situ. Kau harus dengar baik. Tuhan melakukan bagiannya. Tapi ada bagian yang kau harus lakukan. Ya, kau harus jadi kuat. Engkau harus bertumbuh. Engkau harus jadi dewasa. Sehingga saudara nanti jangan nanti ya next ya bukan saya langsung ngomong begini terus saudara bilang terus Bu kita udah nggak bisa ya minta doa sama Pak Hebron. Bukan begitu saudara, maksud saya artinya bahwa nanti ya next ada di satu level sebenarnya saudara, Tuhan sudah tidak akan lihat lagi bahwa kita bisa dipulihkan, bisa mendapat jawaban doa itu dari bantuan doa-doa dari hamba-hamba Tuhan atau apa. Tetapi ada satu masa, ada satu level, ada satu waktu di mana saudara Tuhan ya seolah-olah sama seperti orang tua. Gimana kalau mau lihat anaknya ya lagi dari merangkak begitu kan, dari bayi misalnya 11-12 bulan begitu udah mau 1 tahun dia udah mulai berdiri, dia dari merangkak kemudian dia berdiri, kemudian dia berjalan walaupun masih jatuh bangun ya itu proses saudaranya secara alamiah begitu saudara. Demikian juga dengan iman kita. Nanti kan nggak mungkin kalau kita udah mau menikah misalnya gitu, udah misalnya 18-20 tahun terus mamanya masih pegang-pegang, ini anakku mau menikah, ini masih dibikin kayak anak-anak terus, kan lucu kan saudara. Nah saudara, saya ingin membuka paradigma saudara ibu-ibu bahwa engkau harus mencapai pada bagian ini, bahwa engkau harus berusaha juga bertumbuh untuk menerima pengertian firman Tuhan yang akan mengajar engkau untuk menjadi dewasa. Sehingga saudara ada satu saat saudara Tuhan memang membawa engkau untuk benar-benar engkau hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin saudara nanti ada satu saat walaupun Pak Hebron, saya atau ibu siapapun nabi siapa mau doain nggak sembuh saudara. Kenapa? Ya, bukan soalnya sudah ada pada waktu, udah ada pada level di mana Tuhan mau melihat bahwa Tuhan sudah memberi otoritas kepadamu. Dan otoritas itu sudah ada satu masa ketika Tuhan lihat otoritas itu saudara emang benar-benar ya katakanlah udah matang begitu saudara. Tuhan nggak bisa melangkahi, ya nggak bisa menarik lagi otoritas yang Dia berikan kepada kita. Nah, inilah saatnya bahwa kita harus memakai otoritas itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita yang ada step by step ya untuk supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, melihat sehingga kita bisa meraih ya pemulihan ini, ya keberkatan Tuhan di mana kita dipersiapkan saudara untuk kita boleh melayani Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Nah, next saudara. Jadi hal yang kedua tadi yaitu kita harus menang dalam persoalan. Ya, jangan kita cengeng, jangan kita manja, jangan kita menikmati persoalan pergumulan itu. Tetapi di MDSB ini saudara dipulihkan, didoakan, dipulihkan dan saudara dipersiapkan di sini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran, dengan pengwahyuan agar mempersiapkan saudara menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjadi berkat. Saudara bisa melayani, saudara di luar sana banyak mungkin saudara-saudaramu, ya mungkin tetanggamu, mungkin orang-orang teman sahabat dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Saudara harus menang. Jadi hal kedua, saudara harus kuat. Ya, kuat karena saudara ingat ya, kalau bagi saya keselamatan itu saudara sudah diberi oleh Tuhan.
kita sudah ada di dalam keselamatan itu. Tapi ingat, untuk kita meraih keberkatan, keberhasilan, kesuksesan, saudara, iblis nggak tinggal diam. Dia nggak suka kita diberkati, dia nggak suka kita sehat, dia nggak suka kita dipulihkan, saudara. Nah, ini perlu perjuangan, ini harus benar-benar kita fight betul, saudara. Ya, nah makanya di sini diajarkan kepada saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kedua, kita harus menang, ya. Dan hal yang ketiga di sini, saudara, yaitu ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Nah, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, saudara, luar biasa kata ini, ya. Dia udah kaya, ia menjadi sangat kaya, ya. Dan saudara, bahkan kian lama kian kaya, artinya kian diberkati, ya. Makin lama diberkati, makin lama ada pengwahyuan, makin lama bertumbuh menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang kuat di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang saudara, ya, benar-benar bisa mengerti isi hati Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa menggenapkan akan rancangan Tuhan, akan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, janji nubuatan firman Tuhan ada bagian Tuhan, tapi ada bagian saudara yang harus saudara tuntaskan, yang harus saudara kerjakan. Amin, saudara. Nah, jadi sudah menaburlah Ishak, saudara. Ya, kata menabur ini, saudara, saya ingat satu firman Tuhan dulu, saudara. Ya, tinggal sedikit. Yesaya pasal 55 ayat 10. Ini salah satu rahasia, saudara, untuk supaya bagaimana cara penaburan kita yang benar sehingga kita boleh menerima berkat itu. Yesaya 55 ya, ayat 10. Coba. Ada dua hal yang tidak boleh kita abaikan di situ, saudara, ya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-10. Tetapi ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, saudara, apa yang ditabur, saudara? Ya, benih. Saudara, apa yang ada padamu untuk engkau bisa memetik hasil, untuk engkau bisa panen, untuk engkau bisa menuai, saudara, rumusnya simple. Engkau harus terlebih dahulu menabur, ya. Harus ada benih dulu, baru ada roti. Tapi kadang-kadang kita udah nggak bisa makan rotinya. Kenapa? Karena udah sekalian benih kita hantam semua, ya kan? Udah nggak ada yang ditabur. Sedangkan benih itu, saudara, itulah cikal bakal daripada kita mendapatkan roti. Ya, taburan kita, pengorbanan kita, persembahan kita. Ya, pemberian diri kita, kepasrahan diri kita kepada Tuhan, air mata kita, pengorbanan kita, itu semua adalah benih yang kita tabur, saudara. Dan tentunya saudara kasih dalam Tuhan, sama seperti dikatakan tadi firman Tuhan, Ishak, dia menabur, kian lama kian diberkati, kian lama kian ada penambahan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kalau ikut Tuhan, saudara, hidup akan selalu, saudara, diangkat naik oleh Tuhan. Saudara, sedikit saja saya saksikan, saudara. Saya waktu datang dalam pelayanan dengan suami saya, saudara, dari kota Mobagu, karena kami gembala dulu di daerah kota Mobagu, di daerah Kopandakan sana, kami pindah ke Manado. Kami, saudara, cuman bawa anak satu umur 5 tahun dan satu jinjing baju gitu, satu tas, saudara. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat, ya, firman Tuhan, saya tidak pernah melihat ada kekurangan dan saya tidak pernah menaruh curiga kepada Tuhan, ya, bahwa sekali Dia berjanji, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menabur, memberi hidup kita dalam kesungguhan ketulusan hati kita, maka ada berkat Tuhan yang selalu Dia sediakan dalam hidup kita. Saudara, luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, memang ada dukanya, ada pergumulan. Tapi bagi saya, kalau 100 pergumulannya, saudara, kalau angkanya 100, saudara, itu 90% itu adalah berkat dari Tuhan, adalah keindahan, adalah kemanisan. Ya, saudara, lebih banyak berkatnya, saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Nah, jadi saudara menabur, ya, menabur, saudara, ya, menabur di tempat yang benar, menabur dengan benih, saudara, benih yang benar, sehingga kita bisa mendapat
roti itu saudara ya, kita bisa makan. Nah, jadi jangan hantam semua saudara ya. Jangan makan semua benihnya. Nah, nanti apa kita mau tabur nggak akan dapat. Itu roti itu kan dibuat dari tepung. Tepung itu kan dari gandum ya, dari benih. Nah, begitu saudara. Ya, proses siklusnya begitu saudara. Bahwa harus ada yang kita tabur, lalu berkat Tuhan itu datang. Nah, jadi next saudara, hal yang tadi ya Tuhan katakan kita harus menabur. Memang kalau saya ingat satu ayat saudara, memberkati Bapak Ibu saudara. Saya begitu saudara, kalau khotbah begini mengalir, kalau Roh Kudus ingatin saya baca aja ya. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Haleluya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki. Orang tapi berkat turun di atas kepada orang yang melepas atau menjual, memberikan, menabur gandum. Ya, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Haleluya saudara, luar biasa nggak firman ini? Ya, jadi kalau kita dalam Tuhan menabur, ya batal semua itu hukum ekonomi, ya kan? Hukum ekonomi kan, saya tahu dulu di SMEA, hukum ekonomi pengorbanan yang sekecil-kecilnya, ya istilah kalau pakai ya harus kikir-kikir, iya harus harus kikir-kikir gitu, saudara. Ya, sekecil-kecilnya. Hukum ekonomi gitu kan? Ya terjadi pembalikan saudara. Ya beda dengan hukum kerajaan Allah. Hukum ekonomi pengorbanan yang sekecil-kecilnya ya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Enggak dengan hukum kerajaan Allah. Justru hukum kerajaan Allah ya menyebar harta. Ya itu dibaca tadi. Menyebar, tabur saudara. Nah pasti di situ ada mujizat. Haleluya. Saudara, kira-kira saudara ya terakhir saja. Jadi dalam kita menabur ada halal. Ya, sekarang yang terakhir saudara, ayat 25 di Kejadian tadi. Ya, yang terakhir saja. Nah, di sini satu hal yang Tuhan bicara kuat, ayat 28. Jawab mereka, ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, kunci juga daripada berkat, kita meraih berkat, kita harus punya hati yang humble, ya, hati yang benar-benar rendah, memberikan kesempatan kepada orang lain. Saudara, luar biasa Ishak ini, saudara, keren sekali ayat ini kalau saudara baca dan renungkan. Tahu enggak saudara, waktu Ishak kerja menabur pernah diusir, ya saudara, saya enggak panjang-panjang gitu. Jadi dia diusir, dia kerja saudara, dia lihat waduh ini sumur-sumur digali, pas sudah dapat airnya saudara diambil lagi oleh orang Filistin, sehingga di situ ada yang namanya mereka gali sumur Esek, ya, terjadi pertengkaran di sana, ada sumur Sitna, tapi ada satu sumur yang diberkati oleh Tuhan yang diberikan saudara, yaitu namanya sumur Rehobot. Saya cari arti dari kata Rehobot ini adalah memberi tempat yang longgar, ya, Rehobot, kelegaan gitu ya. Jadi saudara ingat, kalau kita dengan Tuhan walaupun tadinya kita sesak ya ada tindisan, ada tekanan begitu, ingat baik sama seperti Ishak. Kalau kita rendah hati ya, mengalah begitu, sabar ya, ikut saudara seperti Ishak, luar biasa apa yang dibuat oleh orang-orang yang ada di Gerar, sungguh menyakitkan hati sebenarnya. Tetapi kalau saudara baca ending dari firman Tuhan ini, saudara, luar biasa ya, si Ishak enggak menaruh dendam sakit hati kepada orang-orang, kepada raja Filistin, tapi justru dia menjamu, ya, baca itu saudara, dia menjamu, dia memberi makan ya kepada orang yang sudah menyakitinya saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi itu ya, di sini ayat 25 ia mendirikan mezbah. Saudara tahu waktu Ishak mendirikan mezbah ini dia sudah diberkati saudara. Ya, kalau saudara baca ayatnya ini, dia sudah diberkati. Ya, yang jadi masalah saudara, pesan Tuhan, kenapa banyak orang tadinya sudah diberkati kok peper lagi saudara, ya kere lagi, kenapa? Ya itu saudara, ketika tadinya belum diberkati mati-matian cari sana sini pendeta doain ya,
terus saudara udah diberkati saudara. Wah saudara, kalau kesaksian seperti Pastor Hebron itu udah makanan kami juga. Ada satu kali saudara, orang suruh doa saya dengan Bapak, sampai putar-putar keliling saudara, dibilangnya itu tanah kalau 600 juta kami dapat per 10-an apa sebanyak, sampai laku 1 M saudara, dia lupa. Saudara kasih dalam yang begitu-begitu saudara. Lucu saudara, benar. Ini kesaksian satu kali rumah di Malalayang. Ya udah dijual-jual nggak laku-laku saudara. Lalu kami doa puasa, pikir pentahiran pergi. Saudara, terus apa saudara? Dibilangnya udah kalau 100 dilepas aja. Orang bule Belanda datang bawa saudara, bayar 225 juta. Saudara katanya mau dikasih per 10-an. Tahunya saudara cuma dikasih 100.000 sama seng mungkin 10 lembar. Coba saudara. Yang gitu-gitu saudara udah pernah saudara. Cuman kita hamba Tuhan nggak pernah bergantung kepada manusia. Ya, nggak pernah. Kalau mau sakit hati ya bodoh saudara. Berkat nggak dapat saudara. Tapi puji Tuhan luar biasa dengan kesaksian-kesaksian hidup yang kita bisa apa. Nah, jadi intinya harus tetap ada hubungan ya. Itu maksudnya Ibu Lenda tadi metsbah itu. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa diri. Pas ada warisan laku sudah bikin diri, orang Manado bilang saudara ya. Udah lupa, udah mulai nyikut sana, mulai merasa hebat ya, padahal pendeta udah doain laku warisannya, langsung lupa. Banyak begitu saudara ya. Jadi di sini mari kunci untuk mendapat berkat yang sesungguhnya adalah supaya kita benar-benar saudara terus ada hubungan dengan Tuhan ya. Amin, firman Tuhan.